maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dari keseluruhan pembacaan kita saat ini, saya mencoba memberikan satu tema, yaitu tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Adik-adik pemuda yang sama dikasihi Tuhan, di tahun 2023 ini tentu kita semua tahu bahwa kita dilanda musim kemarau dan baru beberapa hari ini hujan. Sehingga ketika hujan turun, pasti kita merasa senang, begitupun sebaliknya. Memang benar saya menyadari dan kemungkinan adik-adik yang hadir pada malam hari ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari memang tidak selamanya menjanjikan hari-hari yang selalu tenang. Terkadang kita menjumpai awan gelap, terkadang ada badai angin kencang, bahkan air mata kesedihan, begitupun air mata kebahagiaan. Nah, sekalipun cuaca buruk, kehidupan dapat datang tanpa diundang. Tuhan selalu menjanjikan penyertaannya di tengah kehidupan yang bergejolak. Dan dalam pembacaan kita dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 15, bahwa Raja Daud ini memuji Tuhan, mengajari kita untuk menjadi tangguh dalam menjalani kehidupan kita. Dalam ayat 1 sampai 2, di situ jelas dikatakan bahwa dengan kerendahan hati Daud lalu memohon pertolongan kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kelepasan dan sumber kemenangan. Kemudian dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan yang mengajari Daud berperang, Tuhan juga yang memberikan kemenangan bagi Daud. Nah, adik-adik pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan dan memiliki keyakinan bahwa setiap persoalan yang datang tidak akan membuat kita hanyut dalam kehancuran, tetapi membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Oleh karena itu, kita tidak perlu terfokus pada besarnya setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang selalu ada di pihak kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, Raja Daud belajar setiap kali menghadapi setiap persoalan hidup. Daud ini tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa bingung, tidak pernah merasa takut. Dia tidak pernah lari dari setiap persoalan yang dialami, tetapi ketika menghadapi masalah ini, Daud tetap tegar, Daud tetap menghadapinya. Dia percaya dengan pertolongan Tuhan bahwa dia bisa menang melawan singa atau beruang. Adik-adik pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada yang berpendapat bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan, maka semakin cakap kita menghadapi akan setiap persoalan-persoalan yang datang menerpa kehidupan kita. Namun terkadang banyak orang Kristen gampang menyerah ketika menghadapi masalah dan tantangan. Nah, mari kita belajar dari Daud dalam keadaan apapun dan perlakuan orang pun terhadap dirinya, bahkan orang terdekatnya pun dan kemudian keluarganya pun, tapi tidak membuat Daud lemah, tapi justru Daud ini bangkit dan menaruh kepercayaannya yang sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dia bisa melewati setiap persoalan karena Tuhan menyertai Daud.
Adik-adik pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang akan memperlakukan terhadap kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata bahwa jangan sakiti saya. Kita tidak bisa menghentikan setiap badai yang akan menerpa kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita untuk selalu berseru kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Tapi terkadang setiap kali kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, kita ini bukannya curhat kepada Tuhan, tetapi curhat kepada manusia. Bahkan zaman yang serba modern ini yang saya lihat, bukannya curhat kepada Tuhan, tapi curhat ke media sosial, curhat ke Facebook dan lain sebagainya. Akhirnya seluruh dunia tahu apa persoalan kita. Dengan harapan adik-adik pemuda yang datang pada malam hari ini tidak seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan atau ada putus sama pacarnya kah, atau baku bombek bersama temannya, langsung bikin status. Itu tidak boleh. Karena jelas bahwa ketika kita mengupdate status, otomatis seluruh dunia tahu, bukan hanya orang memuji yang tahu, tetapi seluruh dunia tahu. Nah, kita ketahui bersama bahwa di medsos itu tidak ada larangan untuk berkomentar. Di medsos itu ada komentar yang baik, ada juga komentar yang tidak baik, ada juga yang sekedar mengompor-ompori sehingga membuat kita emosi. Jadi bukannya masalah ini akan selesai, tetapi semakin besar permasalahannya. Dan apa yang terjadi? Ujung-ujungnya dosa yang dibuat. Bukannya menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah masalah. Dan juga berdoa di media sosial ketika kita menghadapi masalah dan langsung update status, di situ tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Adik-adik pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan. Namun berbicara dalam kehidupan kekristenan, ternyata ini bukan sesuatu yang benar. Kita tentu tahu bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi fokus utama kita saat berdoa adalah Tuhan dan bukan orang lain. Nah, sangat jelas dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 5-6, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah, ketika kita menulis doa di sosial media, hal ini seakan menunjukkan bahwa kita adalah orang munafik. Nah, itu bukan kata saya, tetapi sesuai firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi dalam Matius 6 ayat 5-6. Tapi seperti yang difirmankan Tuhan, jadi kita bisa membedakan di mana tempat yang layak untuk berdoa. Kita harus ketahui bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan like kita, membutuhkan komen, share setiap doa kita. Tetapi Tuhan ingin sesuatu yang spesial, sesuatu yang intim. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan Dia rindu mendengarkan doa kita yang tulus, yang berasal dari hati kita, bukan lewat jari-jari kita. Jadi sekali lagi, Tuhan rindu mendengarkan doa kita yang tulus, berasal dari hati kita, bukan lewat jari-jari kita, atau bukan lewat Facebook. Tuhan
Biasa ada status, saya lihat di satu status, kalau dia mengalami persoalan, ditulis di situ, Tuhan tolong saya, mampukan saya melewati ini. Namanya Tuhan ada di Facebook. Dan saya harap mudah-mudahan ya adik-adik yang hadir pada malam ini tidak seperti itu. Sosial media mungkin penting, tapi tidak semua kehidupan bersumber dari sana. Oleh sebab itu, kita harus sebijak mungkin menggunakan media sosial. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, adalah baik ketika kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Bawalah sepenuhnya kepada Tuhan, nyatakan apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita, dan berdoalah kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa semua yang kita inginkan pasti Tuhan kabulkan. Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini, belajarlah selalu untuk mengandalkan Tuhan, sumber hikmat kita. Bergantunglah kepada kekuatan Allah, jangan bergantung kepada hikmat manusia, karena hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada kita saat kita meminta pertolongan Tuhan. Nah, proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk tujuan yang sangat besar, mengasah iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita, mengantarkan kita kepada sebuah rencana yang indah yang Tuhan persiapkan bagi kita. Oleh sebab itu, adik-adik pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bertekunlah membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena lewat hal itu sedikit banyak akan menolong kita untuk hidup kudus dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin.